Hai, jumpa kembali ya di vlog channel YouTube-nya Supriyati. Kali ini saya akan membagikan video sederhana sekali ya, karena memang sesederhana mungkin ya. Ini apa adanya. Saya akan memasak menu untuk hari ini ya, karena saya sudah terbiasa dari dulu, dari pertama kita menikah dengan suami saya ya. Suami saya yang sekarang ya seorang PNS. Kalau suami yang pertama, mohon maaf sharing sedikit ya. Suami saya yang pertama seorang pegawai bank ya di PKPD Banjaran. Namun Allah berkehendak ya, Allah memanggilnya di tahun 1998 ya. Waktu itu kami menikah tahun 1997 ya, tepatnya tanggal 4 Mei 97, dan aku sendiri menjadi seorang single parent di tahun pas banget tahun 98, tanggal 1 Juli 1998. Oke, nah itulah ya awal ceritanya ya, sambil ngobrol aja pemirsa ya. Mungkin kebiasaan dari saya kecil sampai saya menjadi seorang single parent memang agak boros ya. Boros dari pengeluaran, boros dari makan, dari pola makan, boros dari dari hal yang kuliner kayak gitulah, jajanan ya. Tapi untuk saat ini saya harus betul-betul bisa mengolah uang yang suami saya berikan kepada saya, minimal 10.000 sehari ya. Itu budget udah full ya sehari, paling besar 20.000 ya. Kalau memang kepepet banget untuk beli minyak kelapa, karena harga minyak kelapa sekarang lagi naik ya, jadi harus betul-betul dihemat ya. Jadi saya mah nggak pernah mendengar, oh ibu ini sering masak ayam, kadang di warung-warung sayur suka sambil ngerumpi ibu-ibu ya, aku mah ayamnya segini sekilo sehari, segini sekilo berapa hari gitu ya, diserundeng lah, di inilah, disemur lah. Aku mah nggak sampai marah atau tersinggung ya, saya mah apa adanya begini. Jadi sayur aja kita makan ya. Cuma kebetulan anak saya tadi pagi ya baru pulang dari dokter, kekurangan zat besi. Zat besi itu adalah sayuran ya yang mengandung zat besi, kemudian daging dan lauk pauk. Kita akan cari solusi ya, gimana caranya agar anak saya itu bisa sembuh kembali, darahnya ya kurang ya, jadi harus normal ya. Jadi kita akan cari solusi makan sayur-sayuran yang mengandung zat besi, dan secara hematnya sesuai dengan budget kita akan merebus telur ya, maksimal lah 1/4 sehari ya. Berikan asupan telur rebus ya per hari, jadi tidak akan terganggu ya masalah keluarga dengan ekonomi. Jadi saya cuma menyesuaikan apa yang harus saya beli dan apa yang harus saya keluarkan untuk keperluan sehari-hari. Oke. Nah, tadi saya belanja ya, ini betul-betul 10.000 rupiah pemirsa ya. Kalau kita makan nasi padang 10.000 itu bisa 1 kali makan ya. Ini 10.000 bisa 3 kali makan, pagi sampai malam ya. Nah itu bedanya. Cuma ini lebih hemat dan lebih sehat. Lebih sehatnya apa? Karena kita memakai tidak memakai campuran pengawet atau apa-apa ya, alami maksudnya gitu.
Kalau di warteg-warteg mungkin biar tidak cepat basi mungkin memakai apa gitu ya, tapi saya mah nggak menuduh orang yang jualan di warteg pakai anu biar nggak cepat basi, enggak. Semuanya makanan enak, sehat kok ya, apalagi daging, lauk-lauk itu memang dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan oleh nutrisi dalam oleh tubuh kita sebagai nutrisi ya, dalam tubuh kita sebagai nutrisi. Oke. Berhubung keuangannya kadang ada, kadang enggak ya, tidak selalu harus beli ke warteg, kali-kali kita memasak ya, biar keuangan kita tidak jebol ya. Oke, saya tadi beli kubis ini harga Rp3.000 ya. Kita edit dulu ya. Ini tahu sebungkus 5.000, jadi berapa? 8.000 ditambah dengan bawang merah 9.000, kemudian bawang putih Rp500 dan Royco rasa ayam Rp500. Jadi totalnya ini 3.000, ini tahu 5.000, ini 9.000 kan ya, ini 9,5 dan ini 500, jadi Rp10.000. Oke, saya sengaja tidak memakai tomat ya, sengaja tidak memakai tomat. Memang budgetnya 10.000 ya, jadi kita sebagai istri harus mengerti ya, jadi apa yang suami kasih ya harus dicukup-cukupkan ya. Nah ini mungkin solusi buat ibu-ibu yang mungkin sederhana ya, yang mudah-mudahan ibu-ibu semuanya tidak mengalami hal yang seperti ini ya. Ini mah cuma solusi kalau memang kita keuangannya dalam keadaan banyak keperluan ya, kadang kan buat keperluan anak sekolah, apalagi itu pengeluarannya banyak ya, yang kadang-kadang bayar ini bayar itu kan udah jelas tuh lebih dari uang makan ya kalau uang sekolah, karena itu penting buat pendidikan anak kita ya. Makanya kita seimbangkan aja dengan pendapatan suami kita ya. Nah nanti yang kekurangan zat besi bisa disolusikan dengan memakai sayuran yang mengandung zat besi dan telur aja ya, direbus. Oke. Karena untuk daging saya sudah tidak bisa makan daging-dagingan pemirsa ya. Oke, kita iris dulu bawang putih ya, cukup dengan 2 siung saja. Ini mudah-mudahan tripodnya nggak longgar ya, yang ini bermasalah tripodnya pemirsa ya. Saya punya 3 tripod, yang satu berdiri, yang satu ini lentur, yang satu memakai lampu ya. Yang tripod yang berdiri harus saya beli lagi karena ada yang patah ya. Mudah-mudahan yang ada lampunya bisa belinya ya, amin, kalau ada rezeki. Oke, menunya bawang putih, bawang merah, Royco, tahu dan kubis ya. Bawang putih 2 siung aja. Bawang merah 3 siung aja ya. Nah ini sisanya bisa buat besok ya, jadi kita belanja besok, cukup sayurannya aja karena bumbunya udah ada dari hari yang ini buat hari besok ya. Nih, ada sisa berapa siung lagi ya? 3. Oke, jangan terlalu banyak ya.
karena bawang itu menyengat ya baunya, tapi memang menyehatkan. Oke, ini sisanya buat besok ya. Nah, saya sengaja pakai tomat ya karena suka asam ke sayurannya ya. Kita akan iris bagian tahunya, diiris dadu aja ya. Oke, kita akan cuci nanti ya. Nih. Maaf bila videonya kurang menarik ya, karena begini adanya ya, dan tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Oke, untuk hari esok tanggal 23 insya Allah kita akan makan di Balai Cirende ya, di Balai Cirende, yang makanannya khusus singkong ya. Tonton terus nanti ya. Nanti kita akan vlog di sana ya, sampai kita makan, sampai kita jalan, sampai kita bersilaturahmi ke rumah kakak saya. Oke. Nah, ini tahunya tidak akan saya goreng ya karena minyak pemirsa, jadi saya simpel aja, minyaknya sedikit aja gorengnya ya, langsung goreng bumbunya, lalu kasih air, lalu masukkan ini tahu dan kubis ya. Oke, kita masak, tonton terus. Oke. Kita siap memasak ya. Masukkan 2 sendok makan minyak kelapa ya ke dalam wajan. Tunggu sampai panas ya, seperti biasa kita memasak pada umumnya ya. Bumbu dulu yang masuk, baru sayuran dan air belakangan, atau sebaliknya, bumbu dahulu, air dulu, dan baru sayuran ya. Itu tergantung daripada selera masing-masing. Kalau saya begini ya, simpel aja dan tidak ribet. Oke, kita goreng ya bawang putih dan bawang merahnya. Tidak memakai cabai pemirsa, sengaja ya, karena saya yang bungsu, kasihan kalau pedas ya. Tumis, suara saya suara tumis. Kita tumis ya sampai harum dan matang. Dikit ya. Anak saya lagi pada tidur menurut saya. Baik, saya masak aja. Tumis sampai matang ya.
Kita lihat dulu, belum kering ya. Nah, ini udah mulai harum ya. Kita masukkan sayurannya dan tahu, nanti airnya belakangan ya. Ini udah dicuci pemirsa ya. Oke, masukkan dulu sayurannya. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Masuk semua ya. Kita tunggu sayurannya sampai layu, lalu kita kasih air dan masako. Oke. Tunggu sampai sayurannya layu ya. Lalu sayurannya matang ya, berantakan pemirsa dapurnya. Kita lihat dulu tanaman stroberi saya, ternyata layu ya, nggak jadi malah seperti ini. Nanti kita akan ganti dengan bunga yang lain ya. Kita ngebolang lagi, cari tanaman yang kira-kira kuat ya, seperti ini ya, nggak cepat layu pemirsa ya. Ini saya memakai barang-barang bekas ya, tidak memakai pot. Oke, inilah dapurku penuh dengan bunga dan barang-barang bekas ya. Ini Syngonium pemirsa ya, tahu kan ya, Syngonium batik lah. Kami nunggu matang sayurannya sampai layu, kita di atas dulu ya, berantakan pemirsa. Oke, kita duduk dulu di sini lah, capek. Nah, ini ada yang layu ya, harus dicopot nih. Nggak bisa, nanti harus 2 tangan ya. Ini pakai blender ya, bekas. Nah, ini Syngonium semua. Ini masih basah, nanti deh ya disiram lagi kalau udah kering ya. Oke, inilah dari barang-barang bekas juga bisa bermanfaat ya. Oke, saya kangen pohon itu sampai menjuntai ke bawah ya, menjuntai maksudnya ya, menjuntai ke bawah. Saya siram setiap hari pakai air beras ya. Oke, ini ada di bawah ya tuh. Ini tanaman yang hasil ngebolang sendiri ya, jadi saya nggak beli ya. Kita cari tanaman-tanaman yang gratisan aja ya. Kalau yang beli cuma ada beberapa macam saja. Oke, kita lihat lagi apakah sayurnya sudah layu. Ini tangga power kan bisa. Kenapa tanamanku ditaruh di dapur ya? Lihatlah. Nah, ini saya nanti mau bikin ini nih, apam bakar ya, udah beli sengaja saya. Oke, kita lihat saja langsung ya, kompornya masih seperti ini, belum beli yang baru ya. Suami saya janji mau membelikan saya kompor baru, tapi nggak tahu kapan ya. Oke, ini sayurannya udah layu ya, udah saya masukkan tadi masako 1 bungkus ya, pas ayam. Ini udah matang ya. Nah, inilah hasilnya, solusi menu sehat ya, sayur bening pemirsa ya. Oke,
tonton terus. Mohon untuk di like, klik, share, comment, and subscribe ya di channel YouTube vlog Nia Supriyati. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.